Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Tulabat talibat KMI kelas 12 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih bisa melanjutkan kembali pelajaran kita yang masih di bab 58 dari syarah kitab tauhid ini. Ya, masih tentang prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala yang itu mengurangi tauhid atau bisa bahkan menghilangkan tauhid. Nah, ya. Tapi kita baca dalil yang kedua. Qala al-mu'allifu rahimallahu taala wa qawlihi at-thanina billahi dhannas sau alaihim dairatus sau. Tamamul ayat wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa a'adda lahum jahannama wa sa'at masira. Nah, Allah mengatakan ya, adh-dhanina billahi dhannas sau. Lihat, adh-dhanin ay al-musi'una dhann billahi minal munafiqin wal munafiqat. Orang-orang munafik dan munafiqat, ya, laki-laki yang munafik dan perempuan yang munafik, mereka berprasangka jelek kepada Allah Subhanahu wa taala. Prasangka jelek yang dimaksud di sini bi fathis sin wa dhammiha sau, ya. Ai dhannal amri sau wa huwa an la yansuru rasulahu wal mu'minina. Lihat nih, tolong kasih garis bawah di sini. Ya. Maksud dari prasangka jelek orang munafik di sini adalah mereka menyangka bahwa Allah tidak akan menolong Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Maka Allah balas mereka. Alaihim dairatus sau, ay dairatul adzab wadzul lazimatan lahum la tatakhatahum. La tatakhatahum. Justru bagi mereka lah kitaran azab itu, kitaran azab dan kehinaan yang akan terus melekat pada mereka, yang tidak akan mungkin mereka keluar darinya. Naam, ya. Jadi orang munafik, ya, berprasangka jelek kepada Allah bahwa Allah tidak akan menolong Rasulullah dan orang mukmin, orang yang beriman. Maka justru Allah menjawab, untuk mereka lah, ya, kitaran kejelekan itu, ya, baik berupa azab di akhirat kelak maupun kerendahan di dunia ini. Nah, kemudian, ya, tamamul ayat, ya, Allah mengatakan wa ghadiballahu alaihim, dan Allah murka atas mereka, wa la'anahum, dan Allah melaknat mereka. Maksudnya Allah murka kepada mereka, wa ab'adahum min rahmatih, dan Allah menjauhkan mereka dari kasih sayangnya. Wa a'addalahum jahannama, dan Allah hayya'alahu fil akhirah, Allah menyiapkan bagi mereka di akhirat neraka jahanam, ay an-naras syadidal adzab, neraka yang sangat pedih azabnya. Wa sa'at masira, dan itulah sejelek-jelek tempat kembali, manzilan yasiruna ilaihi yaumal kiamat, tempat kembali mereka besok di hari kiamat. Nah, mana global dari ayat ini, yaqulu ta'ala alal ladzina yattahimuna Allah fi hikamihi. Allah berkata kepada orang-orang munafik yang mereka itu menuduh Allah Subhanahu wa taala dengan tuduhan-tuduhan jelek dalam hikmah Allah, dalam sesuatu yang dilakukan oleh Allah, mereka menghina, mereka menuduh Allah dengan tuduhan-tuduhan jelek, ya. Wa yadhunnuna annahu la yansuru rasulahu ashabahu atba'ahu, dan mereka mengira bahwa Allah tidak akan menolong rasulnya, menolong sahabatnya, dan menolong para pengikut Rasul. Ala a'daihim, Allah tidak akan menolong mereka atas musuh-musuhnya. Dairatul adzabi wa ab'adahumullahu min rahmatih, maka justru Allah akan mengitarkan kepada mereka itu azab, dan Allah akan menjauhkan mereka dari kasih sayangnya. Wa hayya'alahum fil akhirati naran yasiruna ilaiha, ya, syarru ma yusaru ilaihi, dan Allah menyiapkan untuk mereka di akhirat kelak neraka yang mereka akan kembali kepadanya, ya, dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali besok di hari kiamat. Keterkaitan ayat ini dengan bab anna fiha anna man dhanna anna Allah la yansuru hizbahu ala a'daihi faqad dhanna bihi dhanna sawu, ya.
Lihat, bahwa siapa yang mengira bahwa Allah tidak akan menolong golongannya, golongan Allah, ya, orang-orang yang loyal kepada Allah, ya, maka siapa yang mengira orang-orang yang loyal kepada Allah itu tidak akan Allah tolong, ya, atas musuh-musuhnya, maka sungguh itu adalah prasangka jelek kepada Allah Ta'ala. Paham ya? Makanya saya contohkan kemarin, ya, kalau sekarang ya ada mungkin kaum muslimin ya di didesak, diskreditkan dan sebagainya, ya, bahkan di Rohingya ya dibakar dan sebagainya, di Prancis sekarang baru ramai dihina, ya. Siapa yang menyangka bahwa Allah tidak akan menolong kaum muslimin, itu adalah prasangka jelek begitu. Paham? Nah, ini sebagaimana prasangkanya orang-orang munafik ketika menghadapi perang Uhud dulu. Nah, kaum muslimin sempat kalah, ya kan? Nah, maka mereka mengatakan ucapan-ucapan yang mengingkari takdir, yang menjelek-jelekkan Allah dan sebagainya. Paham ya? Maka ini penting sekali nih, ya. Tolong kasih garis bawah nih, ya. Siapa yang menyangka Allah tidak akan menolong hambanya yang taat kepadanya, maka itu adalah prasangka yang jelek. Paham? Nah, dan para ulama menyebutkan ini sungguhnya dalam semua keadaan. Ya, misalkan seorang muslim ya yang rajin sholat, rajin puasa, zakat dan sebagainya, muslim taat, ahlu sunnah wal jamaah, lalu mungkin dia sekarang masih miskin, ya, maka kalau ada orang yang menganggap oh itu kemiskinan itu siksa itu dari Allah dan sebagainya, dan Allah tidak akan menolong dia, nah, berarti dia itu berprasangka buruk kepada Allah terhadap orang tersebut. Paham ini? Maka jangan sampai ya kita memiliki prasangka seperti itu. Atau terkadang yang kedua, contoh yang kedua, kita sekarang mungkin ya kesulitan ngafal dan sebagainya mungkin ya, lalu berprasangka wah memang aku ora iso ngene. Nah, hati-hati, seperti ini pun bisa jadi prasangka buruk kepada Allah, karena kuncinya itu Allah pasti akan menolong hambanya yang loyal kepada Allah. Itu dia kuncinya di sini tadi, ya. Paham? Maka kalau kita loyal pada Allah, pasti Allah akan tolong kita. Itu sebenarnya prasangka yang harus kita tumbuhkan. Itu namanya husnudzon kepada Allah. Paham ya? Nah, jangan sampai sebaliknya. Taib ya, faedah ya, yang kita bisa ambil ya dari ayat ini, yang pertama, at-tahdhiru min su'idzonni billahi wa wujubi husnidzonni bihi. Peringatan dari berprasangka buruk kepada Allah dan wajibnya berprasangka baik kepada Allah. Lalu yang kedua, anna man dhanna anna Allah la yansuru rasulahu wa dinahu faqad dhanna bihi dhanna sau. Bahwa siapa yang menyangka bahwa Allah tidak akan menolong rasulnya dan agamanya, maka sungguh dia telah berprasangka jelek kepada Allah. Yang ketiga, wasfullahi bi annahu yaghdab ala a'daihi wa yal'anuhum. Pensifatan kepada Allah bahwa Allah itu murka terhadap musuh-musuhnya dan Allah melaknat mereka. Lalu yang keempat, bayanu akibatil kufari wal munafikin. Penjelasan hasil akhir yang akan diperoleh orang-orang munafik dan orang-orang kafir, bahwa mereka akan masuk neraka karena ya, berprasangka buruk terus kepada Allah Ta'ala. Taib ya. Kemudian yang terakhir di bab ini perkataan Ibnul Qayyim, panjang ya. Alhamdulillah anak-anak kelas 12 dulu berhasil, yang sebelum antum berhasil menghafalkannya. Maka ini juga wajib dihafalkan ini. Nah, kita baca perkataan Ibnul Qayyim tentang tafsiran beliau terhadap suudzon yang ada di ayat sebelumnya tadi itu. Ya. Jadi Ibnul Qayyim ini menafsirkan ayat ini sebenarnya. Nah, ayat ini ya dalam kitab beliau Zadul Ma'ad. Ya, beliau menafsirkan ini yang bisa dirujuk dalam kitab beliau Zadul Ma'ad. Lihat. Qala Ibnul Qayyim, berkata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, fil ayatil ula, ya, di ayat yang pertama, ya maksudnya dhon nasau ya, fusira hadha dhon ya, bi annahu subhanahu la yansuru rasulahu wa anna amrahu sayatmahillu wa anna ma asabahum lam yakun biqadarillahi wa hikmatihi. Lihat. Baik, mohon maaf ya, jadi saya ulang ya. Ibnul Qayyim menafsirkan ayat yang pertama, maksudnya ayat yang di sini nih. Ya. Suudzon kepada Allah. Ya.
Yadhunnuna ya billahi ya. Nah, maaf. Benar perkataan saya yang pertama ya, karena memang sebenarnya saya sudah pernah baca ini. Karena ini tadi memang belum sempat murojaah lagi, jadi apa? Yang ditafsirkan adalah ayat ini nih, ya. Suudzon kepada Allah. Ya. Suudzon kepada Allah. Ini perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala tentang hal ini, kita baca nih ya. Fussira hadza dzan bi annahu subhanahu la yansuru rasulahu. Ditafsirkan dzan ini ya,